Halo Bu Marta, selamat siang Bu Marta. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang juga Bu Nuri, kabar saya baik Bu. Hanya saja saya sedang memiliki problem nih Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Marta? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang-bincang sebentar Bu Nuri? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya Bu? Ya Bu, yang saya ingin harapkan itu Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya menceritakan kepada Bu Nuri, saya dapat gambaran apa yang perlu saya lakukan Bu. Memangnya ada masalah apa ya Bu Marta? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang apabila saya masuk di pelajaran kurang aktif saat pembelajaran di kelas. Hal ini yang membuat saya merasa ada yang harus diperbaiki Bu, agar setiap siswa mendapatkan hak yang sama dalam belajar Bu. Baik. Yang tadi Bu Marta bilang ada satu siswa yang kurang aktif ya Bu saat pembelajaran di kelas ya Bu. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini Bu? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan ternyata siswa saya tadi tidak menyukai pelajaran matematika Bu. Hmm, Setelah Ibu memanggil anak tersebut, ya kan Bu, dan Ibu sudah mengamatinya, kira-kira mengapa dia tidak memahami materi pembelajaran matematika yang Ibu ceritakan tadi Bu? Iya, Bu. Jadi, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak menyukai pelajaran matematika yang saya berikan, terutama pada materi keliling dan luas bangun datar, karena sulit, Bu. Hal itu yang terjadi berdasarkan pengamatan saya, Bu Nuri. Begitu. Lalu berdasarkan pengamatan Ibu Marta tadi, kan anak tersebut kan tidak suka tuh pelajaran matematika, terutama pada keliling dan luas bangun datar ya Bu ya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Marta harapkan pada murid tersebut? Iya, Bu Nuri. Jadi, kalau berbicara tentang kondisi ideal ya, Bu, ya, tentu saja saya mengharapkan keseluruhan murid saya aktif di kelas. Karena kalau anak sudah aktif, pasti bisa mengikuti pelajaran dengan baik, Bu. Dan itu artinya anak-anak sudah memahami materi yang saya ajarkan dengan baik, Bu Nuri. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Marta lakukan untuk meningkatkan keaktifan belajar murid itu, Bu? Saya akan menerapkan model pembelajaran yang bervariasi, Bu, seperti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa dengan memperhatikan kesiapan belajar anak, minat bakat anak, dan profil belajar anak. Saya juga akan menggunakan media interaktif dan media yang membantu anak dengan mudah memahami materi pada pelajaran matematika, menggunakan pembelajaran kelompok, memberikan ice breaking agar anak-anak tidak merasa bosan, Bu. Wah, bagus sekali rencana Ibu Marta. Eh, eh, akan menerapkan model pembelajaran yang bervariasi ya, Bu. Terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi ya, Bu. Untuk Iya, memenuhi Bu, benar, kebutuhan Bu. belajar setiap siswa, dengan memperhatikan itu tadi ya, kesiapan belajar anak, minat anak, dan profil belajar anak ya, Bu, ya. Nah, baiklah, Bu, jadi, Bu, apakah ada kira-kira, cara yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh, ada, Bu. Ada.
Jadi saya pernah Bu menggunakan media pembelajaran interaktif pada materi IPAS Bu, di mana Mmm. siswa membuat secara langsung diorama daur hidup hewan Bu. Nah hasilnya semua siswa saya aktif bekerja sama membuat diorama tersebut Bu. Jadi mereka memahami bagaimana daur hidup hewan melalui pembuatan diorama tersebut Bu Nuri. Wah, keren sekali nih yang sudah pernah Ibu lakukan ya, Bu. Ibu pernah melakukan menggunakan media pembelajaran interaktif ya, Bu, pada materi IPAS ya, Bu. Luar biasa, Bu Marta. Jadi, kalau kan, Bu, kalau kita rating, Bu, itu dari angka 1 sampai dengan 10, menurut Bu Marta, seberapa tingkat keberhasilan yang akan, Ibu lakukan tadi, seperti penggunaan model pembelajaran yang bervariasi itu untuk meningkatkan keaktifan anak dalam belajar, Bu? Ya Bu, kalau saya berikan peringkat dari angka 1 sampai 10 ya Bu Nuri, Iya. menurut saya itu antara angka 8 sampai 9 Bu. Baiklah. Selanjutnya, karena tadi Ibu udah memberikan peringkat ya kan Bu, menurut Ibu ya kan. Eee, Selanjutnya apa saja rencana yang akan, Ibu Marta lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya, Bu? Iya, Bu. Yang saya lakukan itu, saya akan segera menerapkan model pembelajaran yang bervariasi. Juga diselingi dengan kegiatan ice breaking, Bu, seperti pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menggunakan media pembelajaran interaktif seperti petik satuan, dan menggunakan media utama, Bu, ular tangga matematika, Bu, agar anak bisa bermain sambil belajar. Serta saya juga mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid dan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas, Bu, agar tujuan tercapai dan baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri, Bu, sebagai seorang pendidik. Wah, keren kali rencana Ibu Marta ya, luar biasa. Ibu tadi akan, menerapkan model pembelajaran yang bervariasi ya, Bu. Diselingi juga dengan ice breaking, kemudian menggunakan media pembelajaran yang interaktif ya, Bu, ya. Seperti peta satuan dan menggunakan media utama ya, Bu. Baik baik. Lalu, Bu, siapa yang bisa membantu Bu Marta dalam menyusun maupun melaksanakan rencana Ibu tadi, Bu? Nah, kalau ditanya tentang yang membantu, Bu, saya rasa saya butuh bantuan dari kepala sekolah, rekan sejawat yang mempunyai pengalaman dengan saya tentunya yang sama ya, Bu, ya. Dan tak lupa saya mengkomunikasikan juga kepada orang tua siswa, Bu, sebagai wali murid, Bu. Hmm, begitu ya, Bu. Iya. Kira-kira berapa lama Bu Marta waktunya yang Ibu butuhkan untuk melakukan rencana Ibu itu, Bu? Sepertinya, Bu, tidak membutuhkan waktu yang lama ya, Bu Nuri ya. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin, Bu. Hanya saja mungkin capaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama, Bu. Karena tidak ada yang mudah, Bu, dalam melakukan suatu perubahan, Bu. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, Bu Nuri. Ya, saya setuju itu, Bu. Bahwasannya, tidak mudah ya, Bu, tidak mudah kita untuk melakukan perubahan, tidak mudah kita, seperti membalikkan telapak tangan dan tidak ada yang instan ya, Bu, dan itu memang harus bertahap. Betul, Bu Marta, saya setuju itu. Nah, kapan Bu Marta bisa mulai melakukan atau melaksanakan rencana ini, Bu? Iya, Bu. Sepertinya secepatnya saya akan melaksanakan, Bu. Mungkin besok saya akan mulai menerapkan, Bu, agar setiap murid mendapatkan hak belajar mereka masing-masing, sehingga terlaksananya pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan guru dan murid, Bu. Oh, iya iya, secepatnya ya, Bu. Oke oke. Kemudian ini Bu Marta, komitmen seperti apa yang akan Bu Marta lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik, Bu? Iya, Bu. Mungkin komitmen saya itu, saya harus dan akan tetap konsisten, Bu.
secara terus-menerus belajar dengan mengupdate diri dari segala informasi, mencari literatur tentang langkah-langkah dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, mencari media pembelajaran interaktif lainnya, Bu, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat di sekolah maupun di luar sekolah untuk peningkatan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Saya juga akan mengikuti pelatihan seperti pelatihan mandiri di PMM, webinar atau workshop, dan pelatihan yang diselenggarakan di daerah, Bu Nuri. Oke, itu harus konsisten ya Bu, secara terus-menerus. Kita sebagai pendidik pun kita harus tetap belajar terus-menerus ya Bu, harus tetap mengupdate segala informasi, mengikuti kegiatan-kegiatan praktik baik atau pelatihan-pelatihan yang sekarang ada di platform PMM ya kan Bu. Kemudian ada workshop-workshop juga yang diselenggarakan maupun di webinar online ya kan, ataupun yang ada di dinas-dinas kabupaten gitu ya Bu ya. Oke, baik Bu Marta. Adakah dukungan dari pihak lain Bu yang Ibu butuhkan Bu Marta? Sebenarnya, Bu, di sekolah, dukungan sarana dan prasarana serta moral sudah saya dapatkan, Bu, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja, Bu, yang perlu konsisten dalam menjalaninya. Hmm, bagus sekali Bu Marta. Bu Marta sudah dapat dukungan sarana dan prasarana, begitu juga moralnya ya Bu, dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Itu menurut saya itu udah mood booster sekali itu Bu Marta. Baik Bu Marta, semoga rencana Ibu tadi bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Marta setelah kita berbincang sejenak tadi Bu? Ya, Bu Nuri, saya merasa lega, Bu Nuri ya. Saya lega, saya senang sekali rasanya bisa berbincang-bincang dengan Bu Nuri, yang saya anggap Bu Nuri juga salah satu guru hebat, Bu. Saya merasa telah menemukan salah satu solusi dari hasil perbincangan kita ini, Bu. Syukurlah kalau begitu Bu. Saya juga merasa senang bisa berbincang dengan Bu Marta, karena Bu Marta salah satu guru yang sangat memperhatikan siswanya. Kira-kira Bu, apakah ada hal lain yang ingin Ibu Marta sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu Nuri, sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya, Bu Nuri. Saya senang bisa mendengarkan cerita Bu Marta. Sama-sama Bu Marta, semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu Marta. Sampai jumpa di lain hari ya Bu Marta. Selamat siang Bu Marta. Sampai jumpa kembali, Bu Nuri. Selamat siang.